Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini? Kiranya tetap sehat, tetap sukacita, dan kita senantiasa boleh selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, pada malam hari ini kami bersyukur kehadirat Tuhan untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, dan juga terima kasih untuk sahabat, teman, dan semua orang yang ada di sekitar kami yang melaluinya Tuhan mewujudkan kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Bapa kami surga, malam hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkannya, ya Kristus, kiranya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau yang akan menuntun kami, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat mengerti akan arti firman-Mu yang kami baca pada saat ini. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-12. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang takkan terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah tentu kita yang diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang seringkali menjadi penghambat ketika kita akan bertumbuh? Apa yang seringkali menjadi penghambat bagi kita untuk kita dapat berkembang? Mungkin ada banyak jawaban Bapak, Ibu, dan saudara. Tapi salah satu dari sekian banyak jawaban di antaranya adalah karena persepsi terhadap diri kita. Persepsi terhadap diri, khususnya terhadap kekurangan-kekurangan, terhadap kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan kita. Misalnya, ketika gereja memerlukan tenaga pelayan melalui penatua atau majelis jemaat meminta kita sebagai anggota jemaat untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kita seringkali menolak dengan salah satu argumennya adalah bahwa saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Saya banyak kelemahan-kelemahan, banyak keterbatasan-keterbatasan. Jadi kita mempersepsikan diri kita secara negatif dan itu menjadi penghambat bagi kita untuk kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Dan mungkin hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita di bidang yang lain. Pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan saudara, persepsi itu bisa muncul dari dalam diri kita atau juga oleh karena pandangan orang lain. Misalnya kita mendengar pandangan orang lain terhadap diri kita. Menurut orang lain, saya ini seperti ini. Menurut orang lain, saya ini kekurangannya ini dan itu. Atas penilaian orang lain itulah lalu kemudian menghambat kita untuk kita melangkah maju ke depan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sadar betul bahwa kita sebagai manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kelemahan dan keterbatasan itu menghambat kita untuk kita dapat bertumbuh, berkembang? Apakah dalam ketidaksempurnaan itu menjadi penghambat bagi kita untuk kita berkarya di tengah-tengah kehidupan kita? Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita malam hari ini
dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Seperti Rasul Paulus sendiri menyadari bahwa sesungguhnya dia mempunyai pengalaman spiritual, mempunyai pengalaman iman dalam penglihatannya, tetapi itu tidak membuat dia sombong. Tidak membuat dia merasa bangga. Dia memiliki pengalaman spiritualitas, menjadi bagian yang mendewasakan. Pengalaman spiritualitas itu menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan dirinya, tetapi tidak untuk dibanggakan. Dan Rasul Paulus justru dia menyadari betul bahwa dia adalah manusia biasa, manusia yang memiliki kelemahan-kelemahan. Di ayatnya yang kelima, Rasul Paulus mengatakan, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, Rasul Paulus menyadari betul akan kelemahan, akan kekurangan dan keterbatasannya sebagai manusia. Tetapi dalam kelemahan dan keterbatasan itulah justru Rasul Paulus memiliki satu hal yang menurut saya, satu prinsip yang luar biasa yang menunjukkan kematangan, kemapanan, dan kedewasaan iman. Yaitu bahwa dalam kelemahan itulah Rasul Paulus menyadari akan kuasa Allah. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentu mengajak kepada kita supaya kita merefleksikan diri kita. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kita sombongkan dari dalam diri kita. Tidak ada yang harus kita bermegah oleh karena diri kita. Tapi harusnya kita menyadari bahwa kita ini lemah, dan dalam kelemahan itulah, dalam ketidaksempurnaan itulah, kita berserah dan bersandar kepada kuasa Kristus. Dalam ketidaksempurnaan itu mendorong kita untuk kita semakin menghayati kuasa Allah, kuasa Kristus bekerja dalam hidup kita. Dan hanya oleh karena kuasa Kristuslah kita dimampukan untuk melakukan berbagai karya. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita, Tuhan sudah memberikan bermacam-macam karunia kepada kita. Dan dengan kuasa Allah, dengan kasih karunia Kristus, kita dapat mengembangkan talenta-talenta itu untuk menghadirkan kasih Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membuka hati kita, membuka diri kita untuk dikuasai dan dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua, malam hari ini kita bersama-sama juga diingatkan bahwa kita ini bukanlah manusia yang sempurna. Manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi kita bersyukur bahwa
oleh karena kasih Kristus, kita beroleh anugerah pengampunan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hari Minggu nanti kita bersama-sama akan hadir dalam sakramen perjamuan kudus, mari kita jadikan undangan perjamuan ini sebagai satu kesempatan bagi kita untuk satu, bersyukur atas anugerah Tuhan. Anugerah pengampunan di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua, merefleksikan bahwa dalam ketidaksempurnaan kita datang ke hadirat Allah, menyambut anugerah Tuhan melalui perjamuan kudus. Roti dan anggur yang akan kita terima, kiranya menyadarkan diri kita bahwa di hadapan Kristus, di hadapan Allah, kita manusia yang tidak sempurna dan senantiasa menantikan kasih Allah, kuasa Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui pembacaan ini pun kita diajak untuk bersama-sama, mari kita terus memperbaharui diri kita, memperbaiki diri kita. Jangan kemudian kelemahan dan keterbatasan kita menghambat untuk kita maju dan berkembang. Percayalah, dalam kelemahan dan keterbatasan itu, Roh Kudus bekerja atas kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Kristus, Tuhan Allah kami, terima kasih jikalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi dan meteraikanlah firman-Mu supaya boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini pun kami ingin berdoa dan menyerahkan setiap kehidupan kami, terlebih untuk mempersiapkan diri kami, menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan dilakukan secara online. Biarlah ya Tuhan, walaupun secara online, tapi tidak mengurangi makna bagi kami untuk mengikuti dan menghayati sakramen perjamuan kudus ini. Terlebih untuk mengingat akan cinta kasih Allah bagi kami manusia yang berdosa ini. Ya Kristus, Tuhan kami pun saat ini berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan, mengikuti ibadah ini, baik yang di rumah maupun di berbagai tempat. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa melindungi, memberkati kami, menjauhkan dari segala kuasa jahat, dari segala hal penyakit yang akan mengganggu kondisi kesehatan kami. Dan kami pun berdoa bagi setiap kami. Kiranya Tuhan juga boleh berkati, khususnya saudara kami yang saat ini kondisi tubuhnya sedang lemah, terlebih juga oleh karena sakit penyakit, dan khususnya bagi mereka yang saat ini sedang berjuang, yang dinyatakan positif oleh karena virus COVID-19 ini. Tuhan berikan kesabaran, keteguhan, kekuatan, pengharapan, serta penghiburan. Berikan daya tahan tubuh yang baik. Tuhan, kiranya juga Tuhan senantiasa berkati keluarga, supaya senantiasa juga dapat mendukung, menopang akan anggota keluarga mereka. Bapa, saat ini pun kami berdoa bagi setiap para orang tua kami, kiranya juga Tuhan boleh berkati mereka dalam segala kelemahan, keterbatasan oleh karena fisik, karena usia yang semakin lanjut. Biar Tuhan juga peliharakan kehidupan mereka. Bapa kami surga, kami pun saat ini berdoa bagi saudara-saudara kami saat ini yang sedang terpapar virus COVID-19, baik yang isoman maupun yang dirawat di rumah sakit, yang saat ini dihantui dengan kecemasan, ketakutan oleh karena virus ini.
Tuhan boleh berkati. Berikan kepada mereka kuasa-Mu, musyihat-Mu, kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesukacitaan serta pengharapan bagi mereka. Tenaga medis yang menangani Tuhan, kira juga Tuhan boleh berkati, supaya mereka pun senantiasa boleh menjadi saluran berkat melalui pelayanan yang mereka lakukan. Demikian juga ya Tuhan, untuk semua lapisan masyarakat, kiranya diberikan kesadaran untuk tetap dengan disiplin diri, menjalankan protokol kesehatan, sehingga itu juga merupakan bagian atau upaya dalam rangka mempercepat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bapa, berkati juga aparat pemerintahan yang senantiasa juga terus memikirkan langkah-langkah dan mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka penanganan ini. Biarlah berkati mereka. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih untuk sapaan-Mu Tuhan. Dan kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan menyempurnakan doa syafaat kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, terima kasih. Bapak, Ibu sudah mengikuti kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu tetap sehat dan diundang dalam sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu dalam rangka Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Selamat malam, sampai jumpa.